Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tinistorus. Hari ini saya akan membahas tentang salib. Apa sih pentingnya salib itu, ya kan? Apa sih makna salib, ya kan? Dan apa sih gambar Yesus itu seperti apa sih? Ya banyak saya bahas satu video aja ya. Ini saya ambil dari Login ya, di channelnya Deddy Kebuser ya, yang mereka bahas Bapak Ibu. Kenapa penting saya berikan edukasi Bapak Ibu? Supaya orang-orang Kristen ya, supaya rajin-rajin belajar Alkitab suci ya, supaya nanti mana tahu ada orang yang bertanya, saudara bisa menjawabnya ya kan. Dan bagi para hamba Tuhan, para apologet ya kan, atau para pengajar ya, tolong sekali sebulan ya diajarkan mengenai makna salib itu apa, supaya nanti mana tahu mereka jadi artis ya, diundang. Kalau ada orang yang mempertanyakan tentang salib, tentang siapa Yesus, bisa mereka jawab dengan benar Bapak Ibu ya. Jadi itulah makanya saya di sini memberikan edukasi ya, supaya bisa membandingkan Bapak Ibu, bisa belajar lagi Bapak Ibu ya. Kita dengarkan dulu apa yang disampaikan mereka ya, nanti saya akan bagi masukan ya. Salib itu kan Anda yakini punya kekuatan yang dahsyat. Gua inget film Zorro. Kenapa Zoro? Zorro itu pendetanya ditembak dan selamat karena ternyata pelurunya kena salib. Dan salib menyelamatkan. Ya. Tapi kenapa salib Anda cuma jatuh udah patah? Itu dia Peluru aja gak tembus loh. Oke. Ini kan seorang ustadz ya, seorang habib yang lagi naik daun Bapak Ibu ya. Lagi naik daun ya kan. Mempertanyakan saya sebagai pengajar ya, dan sebagai peneliti teologi ya, saya itu belajar semua agama Bapak Ibu, supaya jika ada nanti sesuatu orang yang bertanya, kita bisa menjawabnya Bapak Ibu ya. Jadi apalagi kalau kita seorang apologet, seorang pendeta, ustadz atau apa, kita harus belajar agama lain Bapak Ibu, supaya kita tidak mempertanyakan seperti ini ya. Tapi ya mungkin inilah bahan mereka ya. Karena mungkin dia penasaran, mungkin dia segan, mungkin bicara ya kepada yang lain, mungkin lewat di sini ya kan. Apa sih arti salib itu gitu. Jadi Habib ini berbicara Bapak Ibu, di film-film kan inilah yang aku nggak suka soal film. dan itu menjadi terperangkap Bapak Ibu ya. Dan di film-film kalau saudara lihat, di apalagi yang terkenal susternya yang ya kan, lagi kan banyak film Bapak Ibu tentang setan-setan ya, yang lagi apa ya, suster apa ya. Sampai ada 2 kali tuh Bapak Ibu di Piagam. Ada sambungannya lagi, kurang puas mungkin yang pertama, jadi yang dibuat lagi 2. Jadi di sana digambarkan Bapak Ibu, dia dikasih penglihatan ya, supaya orang bisa terperangkap ya. Jadi ada seorang pastor ya, karena itu filmnya soal Katolik ya. Jadi untuk mengusir roh jahat itu dia pakai apa Bapak Ibu? Dia pakai salib gitu ya kan. Terus kasih salib itu Bapak Ibu, tunjukkannya ya kan.
atau dikasih di Alkitab, gitu ya kan. Di Alkitab this not the meaning, ya kan, bukan seperti itu ya. Alkitab itu bukan seperti seperti para dukun sok atau saya pamer gitu, macam ini kan pisau, ini saya tahan banting, saya ini tahan ini kan. Bukan ya. Tapi dalam Alkitab Ibu, soal salib ya, seperti yang dikatakan Pak Ustadz itu, kok kenapa kalau jatuh itu ya patah gitu. Namanya terbuat dari kayu ya patah lah, apalagi dia terbuat dari semen pula ya kan, apalagi dia terbuat dari apa lagi Bapak Ibu, ya jatuh juga lah Bapak Ibu ya kan. Pesawat aja yang kalau jatuh ya tinggal puing-puing Bapak Ibu ya kan. Tinggal puing-puing ya. Nggak mungkin lah ya kan, tinggal lain Ibu. Dan di film-film Hollywood itu kan rata-rata salib itu untuk baik fisik maupun untuk musir setan kan. Benar. Ya, kayak apa Eksorsis. biarawati itu Falak. falak Ya, ya benar. kan pakai salib banyak tuh lah. Ya. Yang gue inget banget itu film Zorro tuh, karena gue dari kecil kan Ngikutin Zorro. iya nonton Zorro. Dan itu yang main Zorro nama saya siapa? Siapa? Kamu nggak tahu ya? Enggak. Antonio Banderas. Antonio Banderas Penting juga sih. Iya. Antonio Banderas. Keren Iya, ya. Antonio Banderas. Antonio Banderas. Salma Hayek kan? Iya. Iya kan? Nah, gue nonton itu dari kecil dan itu ditembak ternyata nggak mati Iya. karena kena salibnya. Berarti sistemnya kayak ini ya, John Wick. Oh, Iya kan, di John Wick gitu. Iya. Iya nggak sih? Nonton John Wick. Jadi kan salibnya itu tidak mempan Bapak Ibu. Jadi di sini ya mungkin Bapak Ibu kan di Alkitab kan tertulis bahwa akan ada ahli-ahli Taurat atau ya nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu semuanya dipakai Bapak Ibu. Salib, ya Alkitab untuk mengusir roh jahat. Ada Bapak Ibu ya. Tetapi kalau di dalam Tuhan Kristus Bapak Ibu itu nggak ada seperti itu ya. Jadi salib itu Bapak Ibu hanya lambang Bapak Ibu. Jadi Yesus itu bukan ada di salib itu, maksudnya ini nih ya, inilah ibaratkan inilah nih, ini sendokku saya nih, sorry, ibaratkan inilah salib ya. Orang Kristen nggak pernah menyangka bahwa Yesus itu ada di sini, sehingga setiap pagi datang menyembah, datang gini gitu. Enggak, Bayu. Salib ini kenapa ada di gereja? Supaya sah, supaya tahu orang bahwa itu gereja Kristen ya. Kalau nggak ada salibnya orang dipikir itu rumah. Ya, jadi ini salib ini lambang ya, dan bukan ada di sini Yesus ya. Nanti sama pula nanti orang menyembah batu ya kan, menyembah kayu besar karena ada isinya ya kan. Jadi ini salib ini sendanya pun dipajang di gereja atau di rumah. Saya atau saudara saya atau siapapun Bapak Ibu nggak pernah gini ya kan, enggak, karena di sini bukan ada Yesus ya, nggak ada sini Yesus. Yesus itu ada di mana-mana Bapak Ibu, karena Dia Allah yang hidup
Jadi ya seperti ayat Alkitab, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Jadi Allah itu punya wujud, ya. Yesus itu punya wujud. Allah itu punya wujud. Hanya kita tidak bisa melihatnya secara langsung karena ini adalah rahasia ilahi, Bapak Ibu. Ya. Rahasia ilahi. Jadi sama sekali adapun dipajang itu hanya untuk mengingatkan, oh, tanda salib, tanda kemenangan. Jadi baru-baru ini kita merayakan Paskah, Bapak Ibu, kematian Kristus. Saudara jangan bersedih. Ya, ada orang lain bersedih, Bapak Ibu, meratap dia. Apa yang bersedih, Bapak Ibu? Ya, tanda salib adalah tanda kemenangan. Jadi saudara berbahagialah karena saudara menjadi pemenang. Amin. Jadi saudara jangan bersedih. Jangan. Jadi saya akan bagi ayatnya lah dulu ya. Nantilah sekalian ya. Sekalian nanti ayatnya. Kita dengarkan dulu lagi Bapak Ibu ya. Jadi tadi bahwa salib ini tidak ada fungsinya, ya, tidak ada fungsinya Bapak Ibu. Dia hanya simbol. Kalau di Alkitab itu, kalau saudara baca tentang Gideon, ya, Gideon telah mematahkan bulan sabit sama bintang. Itu ada lambang. Ya, jadi lambangnya orang Muslim itu adalah bulan sabit sama bintang, Bapak Ibu. So, lambang Kristen adalah salib. Untuk supaya orang mengetahui bahwa dia orang Kristen, ya ini tadi lambang salib. Kalau gereja setan salibnya terbalik. Ya, terbalik Bapak Ibu ya. Supaya saudara bisa membedakan setiap lambang Bapak Ibu ya. Ya. Saudara harus berhikmat. Ya. Lambang-lambang setan itu banyak di layar televisi Bapak Ibu ya, di YouTube Bapak Ibu. Saudara harus tahu itu lambang-lambangnya itu. Ya. Kita dengarkan lagi Bapak Ibu ya. Jadi saudara sudah paham kan tentang arti salib atau makna salib yang dipajang-pajang itu? Bukan untuk mengusir setan ya. Itu nggak ada manfaatnya Bapak Ibu. Ya, setannya nanti bisa ngomong, ini siapa? Nggak kenal ini, ya kan? Seperti yang dialami oleh ada 2 orang Bapak Ibu yang pingin sama seperti para murid yang bisa mengusir roh jahat. Ya, setannya ngomong, lu siapa? Ya kan? Jadi saudara jangan coba-coba Bapak Ibu, ya, kalau ada orang kerasukan setan, saudara apa ini tunjukkan salibnya, ini keluar kau, atau ini Alkitab, keluar kau, nah. Don't do like this, ya kan? Don't do. This is wrong ya. Jadi yang saudara lakukan itu speak Bapak Ibu, ya. Kenapa saya bilang speak? Karena iblis dengar. Ya, roh jahat itu tidak berwujud Bapak Ibu, tapi dia bisa mendengar, bisa dia bicara. Karena wujud mereka aslinya itu adalah angel Bapak Ibu, malaikat Bapak Ibu. Karena dia malaikat, karena dia roh, dia bisa berbentuk apapun. Bisa berbentuk opungmu, orang tuamu yang meninggal, kekasihmu yang meninggal, bisa everything what you want. Supaya saudara terperangkap. Ya, jadi apapun dia bisa Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada orang kerasukan, saudara speak aja Bapak Ibu. Karena iblis
dia pendengar Bapak Ibu. Speak aja. Dalam nama Yesus, darah Yesus keluar. Shouting tinggi, dalam nama Yesus keluar. Ngomong Bapak Ibu ya. Jadi iblis itu Bapak Ibu, ya dia nggak takut sama ini, dia takut sama iman lo, ya kan? Iman lo yang dia punya. Contoh di kisah Ayub, saudara baca Ayub 1 ayat 5 kurasa itu, Ayub, iya coba kita baca. Coba kita baca supaya jangan apa ya. Ayub 1 pasal 5 kurasa atau pasal 6 itu. Oh, pasal 6 Bapak Ibu, saudara baca. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis, ya. Jadi iblis ngomong nih, ya, bagaimana saya bisa membuat Ayub bangkrut? Engkau memagarinya. Jadi kalau siapa orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu akan dipagari Bapak Ibu, dikasih tembok gitu, dikasih kemuliaan, ya. Makanya setan-setan nggak akan bisa. Babi ngepet, ya, tuyul nggak akan bisa mengambil harta saudara, karena saudara milik Tuhan. Amin. Karena saudara dijaganya Bapak Ibu, itu enaknya ya. Jadi yang penting itu adalah iman, bukan soal ya saudara kasih Alkitab nih supaya dibaca. Enggak. Bukan itu yang dilihat oleh para iblis. Iblis tidak akan takut akan hal itu. Yang dia takutkan adalah iman lu saudara. Makanya digoncangkan iman saudara supaya terperangkap saudara di otak-atik itu, supaya iman saudara bimbang. Gitu ya kan. Ya saudara, apalagi zaman ini sudah semakin agak gimana gitu ya, agak-agak gimana gitu. Jadi saudara harus mendalami Alkitab deh. Kalau saudara tidak paham, rajin-rajinlah bertanya kepada pendeta, ya kan? Supaya saudara paham loh, karena surga menanti, ya kan? Surga menanti Bapak Ibu, amin. Ya, karena surga untuk semua orang Bapak Ibu, ya. Neraka itu untuk para fall angel, ya, mereka yang terbuang itu Bapak Ibu, bukan untuk manusia itu. Tetapi karena manusianya pingin terjerat, ya silakan ya kan. Itu hak pribadi, hak asasi manusia. Kalau saudara pingin ke sana ya silakan. Kalau saudara pingin ke surga, ikutilah jalan kebenaran, cari dia sampai dapat, karena masih ada banyak kesempatan, ya. Dan dengarkan lagi Ibu. Lu udah tanya keempat terakhir udah? Belum. Ah, belum. Gua Anda masih di endorse John Wick ya? Soalnya lagi tayang kan? Kenapa John Wick gondrong juga ya? Oh, lu ngerasain? Iya lagi, John itu mirip banget. Siapa? Kalau nggak diupdate pengetahuannya tentang Yesus gini. Yesus itu yang terbaru mirip gua loh. Aku bilang ya mirip banget Batistuta. Udah selesai. Itu salah juga. Yang terbaru. John Wick mirip Batistuta. Saya nggak ngomongin cocok. Gue udah lama ya gue di Stuta. Lu masih inget ya tendangan bebas saya bisa kencang banget ya? Ini gini kan, ini rambutnya gitu, mas kayak mirip. Banyak orang mirip Tapi John Wick. lu ketika Yesus itu digambarkan seperti itu, Chris, lu sebagai orang timur tuh enggak sih, kalau gue yakin kayak gitu, kayak iri gitu. Nah, bangunan tuh nggak ada, kita tuh ada penggambaran. Sama saya Gak apa-apa. Dia disupport gitu, kayak iya benar please gitu, gitu maksudnya gitu. Jadi oke. Anda nggak menghargai saya. Ngodain nggak, nggak bantuin gitu. Ada beberapa gambaran Yesus dan Bunda Maria dan Santo Yosef itu bapaknya dia yang tunangannya Bunda Maria itu tuh digambarkan sesuai ras. Jadi di Tiongkok ada mereka Yesus Tiongkok kayak gini. Oh iya. Dengan pakaian adatnya. Bahkan Jawa pun bikin kayak gitu, ada gitu. gitu. Jadi kita tuh menggambarkan Yesus sebagai orang timur juga kayaknya nggak apa-apa. Senyaman lu, kayak makin nyaman nggak sih kalau kita ngobrol sama orang timur gitu kan, kayak sesama timur iya. gitu-gitu, menggambarkan Tuhan sesuai
Ya, kedekatannya. iya kayak gitu, Dan itu diperbolehkan. diperbolehkan. Oh. Ada kok gambar-gambarnya, bahkan patung-patungnya tuh. Lo pernah nemuin nggak di timur? Yesus Gambar Timur. Yesus yang lebih ke timuran. Yesus Timur. Di timur kita nggak bikin. Oh, Kita nggak kebetulan bikin. nggak. Oh. Kalau di Indonesia tuh aku pernah lihat itu yang dalam adat Jawa. Oh, pakainya Pakai pakaian Jawa. Iya. Oh, Rosarionya tuh ada ada jadi gitu. pergerakan benua itu. Iya, jadi rosario itu kan ada yang rosario 5 warna, benua Asia, Afrika, apa segala macam. Jadi di sini Bapak Ibu bentuk gambarnya Yesus, ya kan? Jadi Habibnya bicara bahwa bentuk Yesus yang hari ini yang saya lihat itu seperti saya gitu. Jadi kakak-kakak ini menjawab, "Wah, Bu, Yesus itu terserah, asal nyaman, mau gambar seperti orang Batak bisa, ya kan? Mau orang Jawa tadi, orang Negro jadilah, semuanya jadilah kan." Ini kalau didengarkan yang imannya masih mencari kebenaran, bimbang Bapak Ibu, bisa hah? Ya kan? Saya pernah Bapak Ibu berdebat dengan dosen saya mengenai gambar Yesus Bapak Ibu, ya. Dan dosen itu sakit hati Bapak Ibu, karena saya mempertahankan gambar Yesus seperti yang ada di, ya seperti ini Bapak, yang dipajang-pajang ini, ya kan. Saya bicara kepada dosen saya bahwa itu adalah gambar Yesus yang sebenarnya, sekalipun itu memang samar-samar Ibu. Dan saya berjumpa Yesus itu Bapak Ibu bukan hanya sekali Bapak Ibu, ya. Saya berjumpa Yesus itu lebih dari sekali Bapak Ibu, ya. Di alam mimpi, ya. Karena Yesus bercahaya Bapak Ibu, jadi dia samar-samar. Nanti ada ayatnya nanti Bapak Ibu. Jadi inilah jadi pengalaman lah dulu, ya kan. Jadi pengalaman saya Bapak Ibu, saya melihat Yesus Bapak Ibu, ya, tapi samar-samar karena dia bercahaya Bapak Ibu. Dan dekat Yesus Bapak Ibu, saudara jangan sampai bertemu Yesus KW seperti yang dialami Tim Anomali, Yesus KW Bapak Ibu, ya. Yesus yang saya jumpa itu adalah wow, luar biasa Bapak Ibu, damai sejahtera itu Bapak Ibu. Dan waktu saya berjumpa dengan dia, itu ada etika Bapak Ibu, tidak sembarangan, ya, ada etika. Dan saya pernah diberikan lautan kaca, baik di bumi, baik waktu di alam mimpi, diberikan lautan kaca Bapak Ibu. Pengalaman saya waktu di bumi itu, waktu saya mau naik pesawat Bapak Ibu, ya, dari Kuala Namu dari Malaysia ke Kuala Namu, saya mau pulang, ya kan, balik cuti. Di situ saya dikasih Tuhan lautan kaca, penglihatan. Waktu saya di alam mimpi, saya dibawa Tuhan ke surga Bapak Ibu. Saya dijemput 2 malaikat bawa saya kembali ke rumah Bapak, alias die. Saya pernah mati suri Bapak Ibu, mati dalam tidur, ya kan. Saya melihat roh saya itu keluar dari tubuh saya, dan roh saya itu melihat tubuh saya. Saudara paham nggak? Roh saya keluar dari tubuh saya, dan roh saya ini melihat tubuh saya. Dan saya sedih Bapak Ibu, sedih. Kenapa saya sedih? Karena saya di situ hari ini pun saya belum menikah, ya. Waktu saya dijemput malaikat, saya bicara sama malaikat ini, kok cepat kali saya pulang, saya belum menikah gitu. Dan hari ini pun belum menikah Ibu. Itulah saya belum memintanya. Ya. Jadi waktu saya menghadap Yesus Bapak Ibu,
Jadi saya dibawa malaikat juga. Sebelum saya masuk ke surga yang pertama, ya, jadi surga yang pertama itu, jadi surga itu ada bagian-bagiannya Bapak Ibu, ada levelnya lah, ada tingkat-tingkatannya gitu, ada bagian-bagiannya. Jadi surga yang pertama itu hanya Yesus dan para malaikat ada di situ. Jadi belum ada nabi di sana, belum ada Elia sama Musa, belum ada Henok, belum ada di sana. Ada tempatnya masing-masing Ibu. Orang yang mati duluan Abraham belum ada di sana Ibu. Ada tempatnya. Ya. Yang mati di dalam Tuhan ada tempatnya Bapak Ibu. Ya. Jadi yang pertama saya menjumpai Firdaus. Ya, habis itu surga yang pertama tadi. Bait Allah lah saya buat ya, bait Allah yang pertama ya. Jadi sebelum saya masuk, saya harus mengenakan pakaian putih Bapak Ibu, kain putih. Jadi waktu saya memakai kain putih Bapak Ibu, gak ada lagi kepikiran saya mau nikah. Pokoknya pikiran saya jernih Bapak Ibu, gak ada lagi hal-hal duniawi. Dan saya menghadap anak manusia itu. Dan 4 mata Bapak Ibu, ya. Tapi ada jaraknya karena Yesus bercahaya. Kami berkomunikasi Bapak Ibu, ya. Saya sudah pernah saya ceritakan di YouTube saya, sampai orang bilang kalau pernah ke surga ngapain turun gitu. Ngapain tuh? Itu kan anugerah Tuhan ya. Jadi waktu saya sampai nih di dalam satu ruangan Bapak Ibu, diantar saya baru masuk ruangan Bapak Ibu. Jadi ada tempat khusus Bapak Ibu untuk bertemu Bapak Ibu. Jadi semenjak saya berpengalaman, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa di surga itu bukan selamanya atau bukan 24 jam saya bilang lah, karena di sana kan nggak ada waktu lagi Bapak Ibu, ya kan? Saya buatlah dulu 24 jam seperti yang ada di kita ini. Jadi 24 jam nggak menyembah di sana Bapak Ibu. Jadi ada waktunya untuk menyembah, ada waktunya untuk berkomunikasi Bapak Ibu. Ya, ada untuk orang pribadi, privat gitu. Ya kan? Ada privat. Jadi nggak, para malaikat pun nggak mendengarkan pembicaraan kami Bapak Ibu. Jadi sangat-sangat privat. Kalau saya lihat ya, kalau penafsiran saya ya, jadi sampai saya satu kamar ya, saya buatlah kamar. Jadi ada Yesus di situ dan para malaikat yang mengantar saya ini keluar Bapak Ibu. Dan Yesus ngomong Bapak Ibu sama saya, hari ini kamu pulang ke rumah Bapak. Saya oke aja Bapak Ibu. Dan saya meminta, oh Tuhan, kalau memang hari ini Engkau panggil, saya mau masa depan. Saya mau melihat orang tua saya, abang saya, adik saya, karena kami 3 bersaudara. Saya mau melihat masa depan, apakah mereka ada di Firdaus. Langsung Tuhan kasih penglihatan. Gitu penglihatannya Bapak Ibu, lewatan kaca Bapak Ibu, ya kan. Jadi saya nggak minta yang aneh-aneh Bapak Ibu, kekayaan nggak saya minta, jodoh pun saya nggak minta, lupa saya. Hanya saya minta orang tua saya Bapak Ibu. Waktu saya dikasih penglihatan, orang tua saya nggak ada di sana, abang saya, adik saya nggak ada di sana. Saya tanya, kenapa nggak ada mereka di sana? Mereka kan Kristen. Apa kata Yesus Pak? Memang mereka Kristen, tapi belum mengenal saya. Saya kaget Bapak Ibu. Kristen tapi belum mengenal saya. Seperti engkau dulu. Saya dulu Kristen Bapak Ibu, belum mengenal dia. Makanya saya mencari kebenaran ini lama Bapak Ibu, bertahun-tahun. Ya. Padahal saya dulu Kristen, saya backgroundnya itu Protestan Bapak Ibu ya. Dan saya sekarang karismatik.
dan saran saya semua agama sama ya, tapi saran saya carilah yang mendekatkan diri saudara lebih dekat lagi dengan dia, itu saja. Ya, hak asasi manusia Bapak Ibu. Jadi hak bebas Bapak Ibu, ya kan. Dan Bapak Ibu, kalau memang tidak seperti itu gambarnya Yesus, mengapa dipertahankan mulai dari dulu sampai sekarang Bapak Ibu, gambar itu dipajang di mana-mana kalau memang tidak itu gambarnya? Ngapain susah-susah Bapak Ibu pemeran film Tuhan Yesus Bapak Ibu? Kalau saudara melihat atau menonton film Tuhan Yesus yang pertama ya, jadi kan saya lihat ada yang baru-baru lagi Bapak Ibu, ada banyak gitu, sehingga gambarnya pun beda-beda. Sampai Habib pun mengatakan bahwa gambar Yesus itu seperti dia. Ya kan? Jadi kalau saudara nonton film pertama ya, dan dia juga pernah berkesaksian di YouTube ya, peran dia sebagai Yesus itu sangat luar biasa. Dia bilang Bapak Ibu, dia pikir dia itu sudah mati Bapak Ibu ya, karena dia merasakan pukulan cambukan itu Bapak Ibu ya. Dia merasa bahwa dia nggak bernapas lagi Bapak Ibu, sudah mati karena dia merasa, karena dia berkesaksian Bapak Ibu ya, saya lihat di YouTube. Ngapain susah-susah ya pameran? Saya nggak tahu siapa yang membuat distributor film Tuhan Yesus Bapak Ibu, saya nggak tahu ya kan. Tapi ngapain capek-capek Bapak Ibu membuat seperti itu gambarnya, rupanya Bapak Ibu? Kenapa nggak sekalian aja seperti seperti itu orangnya, ya seperti itu aja dibuat, hanya perannya aja Bapak Ibu, ya kan? Contohnya lah seperti yang ada di Cina kan, ada Yesus perempuan. Kenapa nggak itu aja, maksudnya nggak ngapain capek-capek buat aksesoris rambut lagi supaya same, ya kan? Ngapain capek-capek mengeluarkan biaya gitu loh ya kan. Tapi karena Tuhan itu maha hadir Bapak Ibu, hanya kita nggak tahu gambar aslinya itu seperti apa ya kan. Jangan saudara percaya gambarnya setan Bapak Ibu ya. Ya, gambarnya setan saudara paham percaya, wahai gambarnya Yesus kenapa masih diragukan gitu loh mas. Emang saya tahu ini adalah rahasia ilahi Bapak Ibu, tetapi berbagilah orang yang sekalipun tidak berpengalaman tetapi mempercayainya Bapak Ibu. Kita kembali dulu ke Alkitab, nantilah itu ya, kita dengarkan dulu nantilah ayat Alkitabnya. Kita dengarkan dulu satu lagi apa yang disampaikan mereka ya. Pom bensin itu musola ada yang saya ibadah, kok gereja gak ada? Anda pertanyakan ke Umanda itu harusnya. Enggak, saya tanya ke Anda, apa ininya masalahnya? Kenapa kalau di pom bensin itu kok gak ada rumah ibadah Anda? Mungkin cenderung. Jadi gini, jadi Habib ini bicara Bapak Ibu, kenapa musola itu di mana-mana ada ya kan, mau di pom bensin ada, di kilang ada, di mana-mana ada, di mall pun ada, kenapa Kristen nggak ada ya kan? Ya kan, jawabannya simpel aja Bapak Ibu ya. Sebenarnya yang penting di sini adalah iman ya. Meskipun saudara pray ya kan, berdoa ya seperti ini. Dari saya orang Aceh Tenggara Bapak, Aceh. Saya orang Aceh, orang Batak tapi tinggal di Aceh. Kalau dari Aceh ke Medan itu 8 jam, jadi tempat persinggahan, tempat istirahat sebentar ya kan, rehat 30 menit ya, half ya kan. So ada di sana lengkap Bapak Ibu untuk sholat ya kan. Dan waktu saya kerja di kilang pun ada waktu sholat Bapak Ibu ya kan. Untuk gereja nggak ada ya kan. Karena Bapak Ibu
ya orang Kristen itu tidak perlu tempat sebenarnya. Ya, orang Kristen itu tidak perlu tempat sebenarnya. Kenapa saya bilang sebenarnya? Karena di mana-mana pun bisa pray nih Bapak Ibu ya. Tapi kenapa ada gereja? Itu hanya mensakan aja Bapak Ibu, supaya nampak komunikasi itu, supaya bisa terjalin hubungan gitu Bapak Ibu. Untuk membuktikan kita memiliki kasih itu ya masuk ke gereja. Dan dari gereja kita bisa mengetahui sifat asli lo ya kan. Ya. Jadi ya orang Kristen itu bukan pusatnya di gereja gitu loh maksudnya. Jadi gak ada, zaman sekarang kan mencari orang ke gereja itu karena takut apa, nanti mati, nanti siapa yang mengemudikan. Makanya orang punya gereja, pergi gereja Bayu. Sebenarnya bukan ke situ larinya Bayu. Ya, karena orang Kristen Bapak Ibu, orang pengikut Yesus lah saya bilang. Iya, berdoa di mana pun bisa, nggak perlu harus ada buat ruangan khusus, karena di dalam hati pun bisa berdoa gitu ya kan. Dan saya berkesaksian lah dulu ya tentang pentingnya beriman di dalam Yesus Kristus. Sekalipun gereja, tempat persekutuan orang Kristen tidak ada di mana-mana, tidak ada di, terutama nggak ada di kilang Bapak Ibu. Ini sangat penting di kilang. Kenapa? Karena pengalaman saya ada di kilang ya. Saya itu kerja di kilang Bapak Ibu ya. Dan di kilang ini, kilang terkenal Bapak Ibu ya, Western Digital. Kalau saudara lihat Western Digital di Malaysia. Dan saya kaget Bapak Ibu, karena banyak kejadian-kejadian yang aneh di sana Bapak Ibu. Kilang kami sukses Bapak Ibu, tapi banyak orang meninggal. Kadang nanti mabuk orangnya meninggal, tabrakan meninggal, pergi ke labing meninggal, ya gitu Bapak Ibu. Semakin sukses semakin banyak meninggal Bapak Ibu. Jadi puji Tuhan, kerjaan saya naik jabatan, sehingga saya hanya kirim email aja Bapak Ibu. Kirim email berapa pendapatan, kirim email sama bos-bos ya. Jadi PC saya ini rusak Bapak Ibu, hang ya kan. So supervisor saya bilang, ya udah kamu ke office aja, pakai punya saya kan. Jadi namanya supervisor ada tempatnya spesialis di kantor Bapak Ibu. So saya pergilah ya kan. Oke, saya paspornya nanti ini ya dikasih Bapak Ibu. Paspornya apa? Saya kaget Bapak Ibu, paspornya itu Devil 666 ya kan, bukan Satan, Devil. Ya kan. Jadi saya di sini penasaran, Tuhan ada apa ini? Singkat cerita Bapak Ibu, Tuhan berbicara kepada saya bahwa kilangmu ini akan bangkrut. Oh janganlah Tuhan, masa bangkrut? Saya kan udah lama di sini dan saya menghasilkan uang dari sini Bapak. Gimana caranya ini supaya jangan bangkrut gitu? Dan Tuhan kasih saya saran untuk berdoa keliling Bapak. Saran untuk dibuat ada di sana. Kalau di orang Kristen, Pondok Daud macam musola ya kan. Pondok Daud itu seperti tempat ibadah kecil-kecilan, bukan gereja, kecil-kecilan ya kan? Untuk mempertahankan. Jadi saya berdoa supaya ada komunikasi antar ya manajer semuanya sama perusahaan, supaya
dibukakan hatinya untuk ada orang Kristen di sini, ada tempat doa, pondok Daud lah saya bilang, menara doa gitu loh, tempat kecil, pokoknya berapa orang pun bisa lah, nggak usah banyak-banyak, 5 orang udah oke, ya kan. Ganti-gantian, siapa yang cuti, siapa yang libur, gantian 5 orang gitu maksudnya. Jadi ya hasil votingnya nggak mengenakan Bapak Ibu, jadi nggak bisa. Jadi kilang kami melarang orang Kristen itu berdoa di sini, ini untuk orang Muslim saja, ya nggak bisa, padahal tempatnya masih banyak ya Bu. Alasannya tempatnya sudah penuh, nggak ada lagi tempat, udah ya udahlah, ini saya ngomong lagi sama Tuhan, Tuhan gimana ini, gagal, ya udahlah, 2 keliling, 7 keliling kami Bapak Ibu, jadi 7 hari. Jadi dalam 7 hari kami disuruh Tuhan untuk 2 keliling. Jadi saya ngomong sama pendeta saya supaya tim gantian, siapa yang libur, siapa yang cuti, supaya gantian 2 keliling selama 7 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih oke, fine ya. So hari keempat, wow, security-nya menghambat kami, marah-marah Bapak Ibu, melarang kami keras-kerasan. Wow, sudah dibilang dari kemarin nggak bisa di sini, ya, marah sekali security-nya itu. Ya kan, mau saya katakan nggak enak ya, nanti diklaim kamu sok tahu gitu ya. Aduh gimana lah itu, ya udahlah, Tuhan gagal lagi, kehendak mulai terjadi dan akhirnya Bapak Ibu, akhirnya kilang kami bangkrut Bapak Ibu, tutup, gulung tikar. Ngeri kali Bapak Ibu, saya di sana sampai 8 tahun Bapak Ibu, ya. Kasihan kan kilang yang sudah lama nggak ada lagi kan, sedih ya kan. Jadi saya di sini Bapak Ibu kasih edukasi, saudara terserah mau pilih agama mana, ya sekarang yang menyelamatkan adalah iman. Kalau saudara dekat dengan kebenaran, pasti kebenaran itu akan berkomunikasi dengan saudara, karena dia hidup. Jangan saudara bisa berkomunikasi dengan orang yang tidak kelihatan, seperti ada orang yang terkenal Indra Kendam. Jangan saudara hanya bisa melihat itu aja bisa komunikasi, masa sama yang kemuliaan, yang berkuasa, saudara nggak bisa, ya kan. Itu tanda tanya bagi saudara. Oke, kita masuk ke Alkitab saja supaya enak, kalau ya kan, kalau masuk dalam Alkitab kan enak kan saudaraku. Oke, kita masuk ke dalam kitab. Kita baca 1 Korintus 13 ayat 12 sampai 13 ya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Jadi samar-samar Bapak Ibu ya. Makanya dalam penglihatan itu samar-samar Bapak Ibu. Makanya orang pernah bertanya, kalau samar-samar ngapain sih percaya sih? Kita bisa merasakan hawanya Bapak Ibu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri kenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar ada antaranya ialah kasih. Jadi Bapak Ibu, kita baca Bapak Ibu 1 Yohanes 3 ayat 2.
1 Yohanes 3:2. Saudara-saudaraku yang kasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi kita belum mengenal keadaan sebenarnya si Yesus itu, Kristus itu, Bapak Ibu, karena Dia samar-samar. Saya tahu Yesus sudah pernah jadi manusia, dan Yesus memang manusia, ya kan? Yesus memang manusia, Bapak Ibu, ya kan? Bukan yang lain. Tapi Bapak Ibu, Yesus 100% manusia, 100% Allah. Kalau Yesus berubah-berubah seperti yang dikatakan oleh kakak tadi, bisa berubah jadi itu, inu, anu, ini kan, kaget orang, Bapak Ibu, kaget. Contoh yang dialami oleh Yakobus, Yohanes, ya kan, si Simon yang pergi menemani Yesus ke Gunung Sinai, Bapak Ibu. Waktu Yesus berdoa, kemuliaan datang sehingga wajahnya berubah, Bapak Ibu. Di sini nggak dijelaskan berubah jadi apa, tapi kemuliaan datang melingkupi Dia karena hadirnya sosok Elia dan Musa. Coba saudara bayangkan, Musa itu sama Elia jauh beda, Bapak Ibu, ceritanya. Dan jauh lagi ceritanya dengan Yesus. Bagaimana Yakobus bisa mengetahui bahwa itu Elia dan Musa kalau Roh Kudus yang datang kepada mereka memberikan pengertian? Apakah ada dulu kamera 360 ya kan? Itu gambarnya kan. Semasa Yesus saja pun gambar nggak ada, Bapak, sehingga orang pun nggak tahu gambarnya seperti apa sampai sekarang. Ya, padahal Yesus itu manusia loh, sudah pernah hidup di dunia ini, tapi satu orang pun belum tahu sosoknya, gambarnya gitu loh, nggak ada yang mengingatnya gitu loh, ya kan? Padahal kalau kita lihat, Bapak Ibu, YouTube, mereka tutup mata bisa menggambar. Bayangkan, menggambarkan hal-hal yang lain mereka bisa, kenapa gambar yang kemuliaan tidak bisa? Itu pertanyaan lagi buat saudara, ya kan? Waktu Yesus bangkit dari kematian, Bapak Ibu, ya, waktu Yesus bangkit dari kematian, kita baca dulu, Bapak Ibu. Kita baca Matius 17 ayat 2-3 ya. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Ya, itu yang tanya. Lalu Yesus berubah rupa, kan? Ya. Kita baca Bible Lukas 24 ayat 13-15. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan-jalan bersama dengan mereka. Bayangkanlah, Ibu, Yesus datang kepada 2 orang ini tapi tidak mengenalnya. Apakah Yesus berubah? Apakah saat ini seperti yang dikatakan Kak ini ya berubah ya? Kalau dia orang Batak ya pakailah Yesus itu jadi orang Batak, kalau dia orang Jawa jadi orang Jawa ya, apa nama baik gitu ya.
Terserah, kalau itu aman ya aman gitu. Ya. Jadi Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka murah. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerja dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dia ialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami, pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah kukatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepadanya mereka apa yang ditulis tentang dia dan dalam kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia hanya lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi Bapak Ibu, gambar Yesus itu tidak pernah berubah, tidak berbentuk siapa saja Bapak Ibu. Dia satu bentuk saja Bapak Ibu. Ya. Kenapa mereka tidak mengenalnya? Karena mata hati mereka belum dibukakan, atau penglihatan mereka. Contoh seperti yang di YouTube, dibuka mata batinnya bisa melihat hantu, ditutup mata batinnya nggak bisa melihat. Ya, dalam kitab ada itu. Kalau saudara baca kisah Elisa, ya Elisa. Elisa berdoa supaya dibukakan mata pegang-pegangnya supaya bisa melihat siapa yang mereka lihat. Ya, dia penglihatan indera keenam ada semua di Alkitab Ibu. Yang saudara kan kalau nggak paham ya udah nggak paham ya. Jadi Tuhan nggak kasih penglihatan, makanya mereka ini nggak melihat Yesus, nggak mengenal Yesus gitu man. Padahal Yesus itu nggak berubah wajah Bapak Ibu. Ya. Sekalipun dia mati dan bangkit, dia nggak berubah wajah, tetap the same. Ya, waktu dia hidup wajahnya seperti itu, bangkit pun seperti itu, nggak berubah. Yang berubah itu tubuhnya, udah tubuh kemuliaan itu saja, nggak tubuh jasmani lagi, maksudnya tidak tubuh yang seperti saya kita ini lagi, ya. Ya. Tubuh kita ini bisa dihina, bisa dirangkul. Tapi Yesus setelah bangkit dari kematian nggak bisa lagi dihina, nggak sembarangan lagi gitu loh. Ya, kita baca mengenai Marta. Kalau saudara baca, Marta kan megang Yesus, dipikirnya pemilik atau penjaga kuburan, dipegangnya, di mana lihat Yesus, di mana sembunyikan gitu loh. Waktu Yesus ngomong, Marta, jangan pegang aku, saya belum kudus, nanti saya belum kudus nanti. Jadi nggak sembarangan dipegang lagi ya Ibu. Ya.
Jadi Yesus itu bukan berubah wajahnya, bentuk gambarnya gitu loh maksudnya. Dia tetap, tapi karena mata batin kita belum bisa melihatnya, belum dikasih penglihatan ya, kita nggak bisa mengetahuinya. Kita nggak tahu siapa dia. siapa dia gitu kan. Seperti saya dulu Bapak Ibu, saya Kristen dulu Bapak Ibu, karena saya belum berpengalaman, saya nggak tahu siapa Yesus. Tapi karena saya berpengalaman Bapak Ibu, saya mengenal siapa Yesus itu. Jadi waktu saya di surga itu, saya nggak menjumpai 2 takhta, saya menjumpai 1 takhta, yaitu Yesus Kristus Bapak Ibu. Jadi saudara selidikilah siapa Yesus itu ya. Nggak 2 takhta di sana Bapak Ibu, seperti ini yang dipertanyakan oleh kaum saudara kita ini. Kan ada tertulis Yesus itu duduk di kanannya Allah. Nggak ada di sana 2 takhta, 1 takhta Bapak Ibu ya. Di penglihatan saya itu Bapak Ibu, saya melihat 1 takhta, dan sebelah kiri ada 12 takhta, sebelah kan ada 12 takhta, tapi saya nggak melihat orangnya, hanya kursi-kursi Bapak Ibu ya. Saya tidak berbohong Bapak Ibu. Jadi waktu saya jadi kalau saya kan masuk ke zona surga ya, beda-beda ceritanya, beda, nggak sama, maksudnya bukan tiap hari tiap malam saya bermimpi tentang surga, bukan, ada jangkanya Bapak Ibu. Jadi saya pernah bermimpi saya ke surga ya, saya di dalam takhta Bapak Ibu. Tuhan menunjukkan itu Bapak Ibu ya, masa depan ya. Dan saya nggak melihat ada orang di sana. Jadi ibaratkan Bapak Ibu, ini gereja ya, ibaratkan ini gerejanya, tangan saya ini gereja, ini adalah pintu masuk ya. Inilah ibaratkan gereja, saya ibaratkanlah surga pertama itu gereja. Bentuknya seperti gedung putih yang ada di Amerika Bapak Ibu, tapi terbuat dari emas dan perak karena percaya. Dan ada pintu-pintunya Bapak Ibu ya. Pintu samping pun ada, depan ada ya, ada Bapak Ibu. Jadi inilah dulu, ibaratkan inilah dulu ya, ini kan pintu masuk nih. Ini adalah apa namanya, kalau di gereja itu altar ya, ini altar ya. Di altar ini ada Yesus, ada 12 suku ya, ada 12 suku Israel, ada 12 murid Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu siapa ya 12 murid ini, apakah termasuk Yudas, apakah termasuk siapa, saya nggak tahu ya, hanya Tuhan yang tahu ya kan. Tapi kalau kita jelasnya Yudas itu masuk neraka Bapak Ibu ya. Apakah Matias ya, apakah Paulus gantinya masuk di sini, saya nggak tahu. Pokoknya di sini ada 12 rasul, 12 murid. Apakah ikut Paulus, saya nggak tahu ya kan. Apakah Matias gantinya di sini, saya nggak tahu. Pokoknya di sini loh saya lihat ya. Dan 12 suku Israel. Dan di bawah altar ini ada bangku depan Bapak Ibu. Bangku depan itu ini semuanya para nabi-nabi Bapak Ibu. Para nabi-nabi, mau dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, rasul sama rasul. Kami nggak tahu siapa namanya ya. Pokoknya di sini. Habis itu orang yang penginjil kebenaran Bapak Ibu. Baru itu orang yang percaya, orang beriman. Jadi ada bagian-bagian di kursi-kursinya ada Bapak Ibu ya.
Jadi saudara berlari-lari lah untuk supaya jangan di belakang kursinya. Ya kan, kalau di belakang kursinya kan nggak nampak Bapak Ibu. Jadi saudara kan sering, saudara kalau masuk ke gereja sering di belakang duduk supaya bisa chattingan ya kan, bisa main game ya kan. Berlomba-lomba sekarang maju ke depan. Ya mana tahu nanti saudara kan di surga pun di depan juga udah terbiasa. So itu pengalaman saya Bapak Ibu. Saya bukan berbohong ya, itulah yang saya alami Bapak Ibu ya. Kita baca ayat terakhir lah sahabat. Sebenarnya banyak ayatnya tapi ayat terakhir aja karena udah 1 jam. Filipi 2 ayat 7 sampai 11 ya. Melainkan telah mengosokkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, inilah arti kemenangan. Salib itu adalah kemenangan Bapak Ibu. Ya, saudara jangan bersedih. Kita adalah pemenang, ya kan? Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengernakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bayangkanlah Bapak Ibu ya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, baik kemuliaan Allah Bapa. Ayat selanjutnya Kolose 3 ayat 4 sampai 11. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi Yesus adalah semua untuk orang ya, orang yang percaya kepadanya ya, dan di dalam segala sesuatu. Jadi apapun yang saudara lakukan, yang saudara kerjakan, do something ya with God. Just pray. Kalau saudara nggak percaya silakan, kalau nggak saudara nggak percaya ini bermain is okay ya. Jadi penutupnya supaya semua orang supaya bisa paham siapa sih Yesus itu. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Percayalah, Tuhan itu sendiri. Karena yang saya jumpai Ibu, Yesus, dan hanya satu takhta. Ya, tidak ada 2 takhta. Satu takhta Bapak Ibu ya. Dan yang untuk menghakimi adalah anak Allah, anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Ya, carilah sampai dapat. Jangan saudara jemu-jemu ya, cari sampai dapat. Dan di sini tadi dikatakan nggak ada orang Yunani, nggak ada orang apa, semuanya sama. Kalau saudara rindu atau saudara pingin kebenaran, cari sampai dapat. Saya tidak tahu kapan waktunya kan. Mana tahu Tuhan memakai Habib untuk mengenalnya, mana tahu Tuhan belas kasihan kepada Habib untuk mengenalnya. Yang kita nggak tahu. Hanya saya sebagai penginjil hamba Tuhan hanya berdoa supaya nggak ada bedanya Ibu, supaya Habib pun mengenal Dia. Ya.
mengenal dia, ya biarlah kasih Tuhan, kasihnya, karunianya dicurahkan, berkenan kepada Habib, ya supaya Habib bisa mengenal siapa sih sosok Yesus itu. Jadi sampai sini saja, semoga edukasi hari ini bisa memberikan pelajaran atau bisa berpikir lagi Bapak Ibu, ya cari lagi ilmunya, ya kan. Karena sangat luar biasa ya untuk mendapatkan cerita-cerita atau komunikasi yang ini kan, ini Bapak Ibu, karena ajaran sesat banyak Bapak Ibu ya. Jangan sampai saudara terjebak oleh ajaran sesat, karena si ular tua itu pun memakai ayat Alkitab untuk menjatuhkan Adam dan Hawa. Nanti pun di akhir zaman akan ada ajaran nabi-nabi palsu nih, supaya saudara terperangkap. Jadi benahilah diri saudara mulai hari ini, ya benahi supaya saudara apapun yang datang, ajaran apapun yang datang, saudara tidak akan melenceng Bapak Ibu ya. Tetap iman saudara itu hidup ikut Tuhan Yesus Kristus sampai di sini. Tuhan Yesus berkati.